Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kita kegiatan pembelajaran kita pada hari ini salah satu pimpin doa. Oke, terima kasih Jilian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru harus ini dulu ya, periksa kelas. Karena Pak Guru tidak mau sementara mengajar, debu di mana-mana, sampah di mana-mana. Bagaimana, kelas sudah sapu? Sudah. Oke, bagus. Oke, sebelum Pak Guru lanjut pembelajaran, Pak Guru absen dulu ya, cek kehadiran kalian. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang tidak datang hari ini siapa saja? Kesia. Ya? Kesia. Kesia kenapa? Kesia izin. Izin. Oke. Itu saja ya? Ya, Pak. Oke, sebelum mempelajari materi kita pada hari ini, Pak Guru ingin bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian mengamati tentang luka? Pernah, ya. Oke, terus kuku yang semakin memanjang, rambut yang semakin memanjang. Itu kenapa luka tersebut bisa berproses untuk sembuh? Kira-kira ada pengaruh apa dari pembelahan sel tersebut di situ? Ayo, luka bisa sembuh, oke. Maka meninggalkan kapilang-kapilang begitu ya? Ya. Nah, oke, silakan. Silakan. Menurut saya luka itu bisa sembuh karena ada proses pembekuan darah. Ketika tubuh mengalami luka dan mengeluarkan darah, darah itu akan mengering dan dia lama kelamaan itu luka kan tertutup dari darah, terus lama kelamaan itu darah itu di bagian dalam luka itu dia akan diganti dengan kulit yang baru. Oke, ada yang lain? Pernah lihat luka atau pernah amati luka? Ya, luka dengan sendirinya bisa sembuh. Di situ karena adanya apa? Pembelahan sel tersebut. Pembelahan sel menggantikan sel-sel yang sudah rusak, yang sudah mati. Di situ karena ada jaringan yang rusak. Nah, jaringan yang rusak tersebut itu akan proses adanya pembelahan sel. Ya, sehingga luka tersebut bisa sembuh. Kuku mungkin ya, kalau anak perempuan sering hias-hias kuku ya, gunting kuku, kayak pendek gitu ya, boneka panjang ya. Jadi itu adanya proses pembelahan sel tersebut, jumlah sel yang semakin banyak, jumlah sel yang semakin bertambah sehingga adanya proses penyembuhan tersebut di situ. Nah, pentingnya di sini kita mempelajari tentang pembelajaran hari ini ya, karena berkaitan dengan kehidupan kita setiap harinya. Itu tentang ya, mulai kita proses, kita mungkin melihat tumbuhan di sekitar kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Di situ karena ada proses jumlah sel tersebut sehingga tumbuhan tersebut mengalami yang namanya pertumbuhan. Tumbuhan tersebut semakin besar ya, dan menggantikan sel-sel yang sudah rusak tadi ini. Itu merupakan pentingnya kita mempelajari pembelajaran atau materi tentang pembelahan sel tersebut. Oke, selanjutnya materi kita pada hari ini yaitu tentang pembelahan sel. Sebelum kita masuk tentang pembelahan sel, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tanda tujuannya di sini peserta didik mampu menganalisis pembelahan mitosis tersebut. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tentang pembelahan biosis. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan perbandingan pembelahan mitosis dan biosis tersebut di situ. Nah, secara garis besarnya kita akan masuk materi itu tentang pembelahan sel. Oke, kira-kira siapa yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan pembelahan sel tersebut? Ayo. Ivon, pembelahan sel. Yang menurut Ivon ketahui, apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel? Pertambahan jumlah sel dalam tubuh manusia. Oke, pertambahan jumlah sel dalam tubuh manusia. Ada lagi? Bagus sekali ya. Ada? Kenneth? Kira-kira?
Ya. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri. ya, Organisme uniseluler maupun multiseluler. Ya, di situ pembelahan sel merupakan betul yang dikatakan oleh Ibu tadi, pertambahan jumlah sel. Bertambahnya jumlah sel yang memungkinkan organisme atau makhluk hidup itu bertambah banyak atau dengan cara membelah diri, yaitu proses pembelahan satu sel induk menjadi dua sel anak. Sel anak tersebut, ya, itu merupakan dasar dari pewarisan keturunan. Nah, materi kemarin kita sudah mempelajari tentang genetik, ya toh? Itu genetik untuk apa kemarin? Ya, pewarisan sifat tersebut. Situ ya, di situ ada informasi. Jadi sekarang kita belajar tentang pembelahan sel. Dalam pembelahan sel di situ dibagi menjadi tiga, itu ada pembelahan mitosis, meiosis, dan amitosis. Sedangkan amitosis di sini yaitu pembelahan secara sederhana tanpa melibatkan inti sel tersebut. Di situ ya. Dia tidak memiliki tahap-tahap pembelahan tersebut. Sedangkan pembelahan mitosis dan meiosis memiliki apa? Tahap-tahap pembelahan. Ya. Tujuan dari tahap-tahap pembelahan dari mitosis dan meiosis itu bertujuan untuk apa? Oke. Siapa kira-kira yang bisa? Sebelum Pak Guru tayangkan materinya ini. Apa tujuannya? Kira-kira apa? Ya? Untuk menghasilkan sel anakan. Betul sekali ya. Untuk menghasilkan yang namanya sel anakan. Dari sel anakan ini, dari induk kepada anaknya, di situ ada informasi genetik. Ketika ya pembelahan mitosis dan meiosis ada kesalahan, maka pembelahan tersebut tidak terjadi dengan sempurna. Jadi seperti itu ya. Di sini kalian bisa lihat tentang pembelahan sel. Ya, di sini ada peta konsep tentang pembelahan sel tersebut. Nah, di sini ada gambar. Ya. Ini merupakan gambar apa tadi sini? Fertilisasi, bukan fertilasi ya. Fertilisasi yaitu apa? Kira-kira apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Ya? Sebelum adanya pembelahan sel, adanya namanya fertilisasi. Kira-kira apa fertilisasi? Yaitu, kemarin kita sudah belajar, yaitu proses pembuahan. Fertilisasi itu pembuahan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini merupakan peristiwa pertemuan antara sel sperma dan sel telur, sehingga terjadinya namanya pembuahan tersebut. Oke. Lanjut. Nah, di sini pembelahan sel ya, suatu proses membagi satu sel induk menjadi dua sel anak. Jadi itu ya, jadi sel yang semakin bertambah, jumlah sel yang semakin bertambah itu yang memungkinkan organisme atau makhluk hidup itu bertambah banyak. Ada di sini dikatakan uniseluler dan multiseluler. Ya, sebelum Pak Guru bagi LKPD tersebut, Pak Guru akan menayangkan video tersebut. Kalian bisa mengamati video tersebut di situ. Ya, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut, terus kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke. Untuk itu silakan duduk dalam kelompok. Minimal dalam satu kelompok 5 atau 6 orang. Silakan duduk dalam kelompok. Oke, sudah duduk dalam kelompok. Nah, di sini di tangannya Pak Guru ada LKPD dan bahan ajar tersebut. Ya, sebelum Pak Guru tayangkan video tersebut, Pak Guru bagi dulu LKPD-nya di sini. Ini LKPD-nya ya. Ini bahan ajarnya. Ada 4 kelompok ya. Perhatikan sebelum kalian kerjakan, perhatikan sini ya mekanismenya ya. Jadi di sini Pak Guru akan nilai kalian ya. Jadi ketika Pak Guru bagi LKPD tersebut, Pak Guru juga mengambil nilai ya. Jadi oke, kita tidak usah pikirkan dulu nilainya, kita langsung ya. Di sini mekanismenya, kalian bisa memperhatikan video tersebut, terus mencatat hal-hal penting apa saja yang ada dalam video tersebut.
Terus kalian kaitkan yang ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD tersebut di situ ya. Nah, di situ untuk kelompok 1 di situ ya, kalian bisa kerjakan nomor 1 bagian A di situ. Kalian lihat kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Sebelum Pak Guru tayangkan videonya, ada pertanyaan tentang LKPD tersebut? Ya. Nomor 3 ini. Bisa? Nah, oke. Jadi mekanismenya sebentar di situ. Pak Guru ambil nilai ya. Pertama, nilai sikap kalian pada saat kerja kelompok. Pak Guru tidak mau dari kelompok 1 pergi ganggu kelompok 2. Dari kelompok 2 masuk ke kelompok 1. Ya. Kalian diskusikan di situ. Diskusikan sama-sama. Terus yang kedua, kerjasama dalam kelompok tersebut. Ya, jangan biarkan teman ya bermain asik sendiri di situ. Kalian ada sibuk, yang lain ada kerja, sudah ada skill yang kerja, yang lain diam-diam duduk-duduk, ya. Ajak. Terus yang bisa juga ajak kawan-kawan ya. Kasih tugas tanggung jawab di situ supaya dia bisa mengerjakan. Kerjakan soal ini seperti itu. Bisa paham? Ya, Pak Guru ambil itu ya. Terus pada saat kalian presentasi juga, ya, pada saat kalian presentasi, ya, Pak Guru akan nilai juga. Ya, pada saat kalian presentasi itu penyampaian kalimat, ya, bahasanya kalian, terus tentang materi yang kalian sampaikan di situ. Bisa paham? Bisa, Pak. Oke, ya. Pak Guru sangat berharap kalian fokus, konsentrasi menonton video tersebut. Karena kalau kalian tidak fokus, otomatis di LKPD tersebut kalian tidak bisa mengisinya. Karena semua jawaban atau materinya ada di sini. Ini video pertama ya. Putri absen 2 kelas 9B dari SMP Negeri 1 Yogyakarta. Hari ini aku ingin menunjukkan hasil dari pengamatan pertumbuhan pada bawang merah. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada bawang merah, gelas atau wadah, 4 tusuk gigi. Tapi di sini aku menggunakan tusuk sate yang sudah aku bagi 2. Selanjutnya, kita tusuk bawang merah tadi menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi seperti pada di video. Setelah itu, kita taruh bawang pada atas wadah yang telah diisi air. Ini hasil akhirnya. Pastikan bagian bawah bawang terkena air agar bawang dapat tumbuh. Ini pertumbuhan bawang hari kedua. Ini hari ketiga, akarnya sudah tumbuh. Hari keempat, akar tumbuh semakin panjang. Ini hari kelima. Hari ketujuh, akar tumbuh semakin banyak. Hari ke-8, tunas sudah mulai tumbuh. Hari ke-9, tunas bertambah tinggi. Hari ke-10, sudah tumbuh batang. Hari ke-12, daun dan batang bawang tumbuh tinggi dan akar semakin banyak. Sekian, terima kasih. Oke. Untuk menjawab nomor 1 itu ya. Kalian bisa lihat di situ. Apakah Pak Guru perlu tayang ulang? Pak. Ya. Oke, sudah pas ya. Oke. Silakan kerjakan di situ di LKPD tersebut. Di situ juga ada bahan ajar sebagai pedoman kalian untuk mengerjakan LKPD tersebut di situ ya. Kalau ada yang kalian tidak paham, ketok meja, tanya ke Pak Guru ya. Di sini juga ada Pak Guru akan tayangkan video tersebut di sini. Channel. Semoga teman-teman dukung. Semua contoh tadi merupakan bukti dari hasil pembelahan sel yang menyebabkan. Jadi di video ini kita akan belajar tentang reproduksi sel. Simak terus videonya ya.
Yang lain bisa Nah, mencatat, teman-teman, yang lain bisa menyimak reproduksi video sel tersebut. merupakan Hal-hal apa proses yang kalian dapat perbanyakan di situ. sel dengan membagi sel menjadi dua. Reproduksi sel berlangsung melalui tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel ada 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Amitosis disebut juga dengan pembelahan binder. Amitosis biasanya terjadi pada sel prokariotik seperti sel bakteri dan cyanobacteria atau genggang biru. Pembelahan sel ini dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma. Kemudian DNA akan mereplikasi kromosom tersebut. Pada saat sel siap membelah, kromosom dan kromosom hasil salinannya tetap melekat pada membran plasma. Selanjutnya, terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom tersebut, dan terbentuklah 2 sel anak. Pembelahan sel berikutnya, mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: terjadi pada sel somatis atau tubuh, menghasilkan 2 sel anak yang memiliki genotip sama dengan induknya, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi 2, yaitu karyokinesis, yaitu proses pembelahan inti yang meliputi profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis, pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian yang terjadi pada fase interfase akhir. Fase interfase berlangsung paling lama, mencakup 90% dari siklus sel. Interfase terbagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan bersiap melakukan pembelahan. Oke, kalian sudah melihat video tersebut di situ, itu tentang pembelahan mitosis dan meiosis tersebut. Ya, seperti harapannya Pak Guru tadi, kalian bisa menyimaknya dengan baik supaya bisa mengerjakan LKPD tersebut di situ ya. Jadi silakan kerjakan LKPD tersebut, terus cantumkan yang kalian simak tadi, yang kalian catat dari video tersebut tadi di situ ya. Silakan kerjakan. Ada yang kalian tidak paham, silakan ketok meja, tanya ke Pak Guru ya. Bagaimana kelompok 4, ada kesulitan? Kita apa? Halo, semua perhatian sini dulu. Ya. Pak Guru sangat berharap ketika teman kalian mempresentasikan hasil diskusi mereka, kalian harus fokus, ya. Terus harus fokus ke depan, menyimak apa yang mereka sampaikan. Ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, kalian tidak paham, kalian boleh bertanya, ya. Oke, untuk kelompok 1, silakan. Yang lain fokus ke sini ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Saya mempersilakan teman saya untuk membaca hasil presentasi kami. Kerja tugas kami. Ya. Silakan perhatikan gambar dan video melalui tautan berikut. Mohonlah pendapatmu terkait video tersebut. Bagian manakah yang paling menarik untuk didiskusikan? Tuliskan jawabanmu di kolom berikut. Nah, menurut hasil diskusi kami, video tersebut berisi bagaimana tumbuhan bawang dapat tumbuh dari akar hingga tunas, di mana tumbuhan bawang diletakkan di atas air selama beberapa hari dan menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik tanpa media tanah. Dan selanjutnya, bagian yang paling menarik untuk didiskusikan yaitu saat pertama akar bawang tumbuh, lalu dalam beberapa hari muncullah tunas bawang. Dan selanjutnya kami melengkapi tabel siklus berdasarkan gambar.
Tabel tersebut berisi interfase dan pembelahan sel yang terdiri dari tahapan sebagai berikut. Interfase terdiri dari step 1 atau fase pertumbuhan pertama. Lalu fase sintesis atau fase pertumbuhan kedua. Fase S. Selanjutnya pada pembelahan sel terdiri dari profase, metafase, dan anafase serta telofase. Pada interfase berlangsung paling lama, waktu yang paling lama itu mencakup 90% dari siklus sel. Hanya ini hasil diskusi kami. Kami perlu menutupnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami mempersilahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Saya Rinci dari kelompok 2 mau bertanya mengenai pertumbuhan bawang di dalam air. Mengapa tumbuhan bawang bisa tumbuh di dalam air tanpa kegiatan? Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang berkaitan dengan tumbuhan bawang. Tumbuhan bawang itu dapat tumbuh tanpa media tanah karena tumbuhan bawang itu memiliki kemampuan untuk mengambil nutrisi dan air dari sumber lain. Nah, tumbuhan bawang dapat tumbuh dalam air atau media lainnya yang mengandung nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhannya. Dan proses ini biasanya kita sebut dengan proses hidroponik. Ya. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Selamat siang dan shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan memberikan kesempatan kepada Zilian untuk membacakan bagian nomor 2. Jadi bagian kedua itu pembelahan dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan langsung dan tidak langsung. Pada pembelahan tidak langsung terdiri dari mitosis dan meiosis. Analisislah tahapan pembelahan mitosis berdasarkan gambar berikut. Jadi pada gambar pertama ini terdapat tahapan profase. Nah, tahapan profase itu sendiri yaitu memasuki profase kromatin mengalami kondensasi membentuk kromosom. Kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri atas 2 kromatik yang dihubungkan oleh sebuah sentromer. Nukleus dan membran inti menghilang, akhir profase terbentuk spindel. Yang kedua, tahapan prometafase. Pada tahapan prometafase ini, selubung nukleus terfragmentasi, benang spindel memasuki nukleus dan berinteraksi dengan kromosom. Pada setiap sentromer ada 2 kinetoker yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Pada tahap yang ketiga, tahapan metafase. Kedua kromatik dalam satu kromosom atau kromosom kakak beradik maka dihubungkan oleh satu sentromer dan terletak di bidang ekuator sel. Jadi hanya ini yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Di sini kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Silakan. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan kelompok 1 mau bertanya, mengapa pembelahan meiosis memiliki tahap yang lebih banyak dibandingkan pembelahan mitosis? Oke. Silakan. Terima kasih untuk untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kanora mengenai mengapa pembelahan meiosis lebih banyak dibandingkan dengan pembelahan mitosis. Karena pembelahan mitosis itu dia bertujuan untuk hanya menghasilkan 2 sel anakan yang sama dengan induknya dia. Sedangkan meiosis dia menghasilkan sel anakan yang setengah dari sel induknya dia. Jadi karena meiosis bertujuan untuk menghasilkan 4 sel anakan yang setengah dari sel induknya dia,
maka tahapan yang dimiliki oleh meiosis lebih banyak dibandingkan dengan tahapan yang dimiliki oleh mitosis. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sangat luar biasa. Mantap. Oke. Ya, dengan demikian presentasi kita. Jadi sini Pak Guru mau bertanya dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, apa yang membuat kalian menyenangkan di sini? Coba. Satu-satu. Bisa tahu kalau kita makhluk hidup itu mengalami pembelahan. Iya, bisa mempelajari tentang pembelahan-pembelahan. Ternyata selama ini, ya, kita makhluk hidup ya sudah bertumbuh sudah ya. Ternyata ada pembelahan mitosis dan meiosis tersebut yang terjadi ya. Oke, di sini juga tadi Pak Guru sudah catat, ya, ada kelompok, ya, kelompok 2 tadi. Pada saat mereka presentasi tadi cukup bagus sekali dan mereka menjawab habis tuntas pertanyaan-pertanyaan dari kalian tadi dengan jawaban-jawaban yang cukup bagus dan sangat menarik pada saat mereka itu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk ya kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan tentang materi yang kita pelajari tadi ini? Silakan. Berikan pendapatmu dari video. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Dari video yang telah kita amati bersama tadi, pembelahan sel itu adalah proses yang penting di mana terdapat 2 pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis itu sendiri terjadi dalam sel somatik dan bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dalam tubuh. Sedangkan meiosis itu dia terjadi di dalam terjadi pada sel germinal dan bertanggung jawab untuk produksi sel-sel reproduksi. Oke, tepuk tangan untuk kedua teman kalian ya. Mereka sudah mengambil kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita nantinya. Karena ini pembelahan sel tentang pertumbuhan dan ya, jadi kita sudah tahu sekarang. Oh, ternyata pembelahan sel seperti ini ketika saya mengalami gangguan sakit atau luka. Ya, jangan lagi kalau sudah luka besar, kamu bilang lagi ada perbaikan sel. Tidak mau mengobati. Jangan seperti itu ya. Oke. Untuk materi selanjutnya pertemuan berikut nanti kalian bisa mempelajari tentang gametogenesis dan dalam gametogenesis tersebut ada ya spermatogenesis dan oogenesis supaya pertemuan berikutnya nanti kita membahas tentang gametogenesis tersebut. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, di sini ada Pak Guru, ya, ada soal tes formatif di sini. Itu Pak Guru mencari tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, di sini tidak banyak-banyak, 3 soal saja ya. Bisa? Bisa. Ya, di situ yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan pembelahan sel. Nah, silakan tutup buku ya. Jadi tutup buku, Pak Guru percayakan kalian. Ya, tutup buku yang ada di atas itu. Ya, hanya kertas dengan pena. Ingat tulis nama, kelas, hari, tanggal, seperti itu ya. Pak Guru mau cari tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelahan sel tersebut di situ. Oke, silakan dikumpul. Ya, silakan. Ayo. Oke, silakan duduk. Pak Guru sudah ambil nilai di sini. Nanti Pak Guru periksa, nanti Pak Guru bagi ya pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kita sudah siang ini ya. Siang ini satu orang maju berdoa, pimpin kita dalam doa. Oke, makasih Citra. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Silakan satu orang siap. Siap. Hormat. Terima kasih.